dari waktu hamil sampai hamil 9 bulan itu mulai nih terulang lagi. Dia jarang ngasih nafkah batin. Ya dia nyimpan video yang dia lagi dipijet plus-plus. Waktu perceraian yang pertama, itu malah aku gak dikasih nafkah batin selama 2 tahun. Itu bodohnya aku kenapa gak curiga. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Mbak Prima. Ya. Halo Mbak Prima. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mbak Prima? Kabarnya 50-50 sih. Aku manggil Mbak Prima aja karena boleh, ternyata gak apa-apa. kita sama-sama dari Jawa. Iya, oh iya. Iya, kamu aja aura-aura Orang mendoknya masih kerasa. orang Jawa. Aslinya tapi Jawa. Jawa. Asli mana? Pati. Asli Pati. Oke, terus abis itu sempet tinggal di Jakarta apa gimana? Enggak, memang pure di Pati. Oh, pure di Pati. Jadi dari kecil. Dari kecil sampai nikah sampai cerai di Pati. Oh gitu. Terus ini dalam rangka maksudnya setelah cerai baru pindah ke Jakarta? Iya benar. Oh, oke Gitu. oke. Nah, Mbak Prima, aku tuh kan memang dulu pernah lihat kamu as a content creator gitu ya, sebelum huru-hara ini terjadi. Kamu memang suka bikin konten-konten kayak bucin gitu ya? Iya, memang aku akuin sih dulu konten aku kebanyakan bucin sama mantan suami. Kayak gitu. Jadi ya isi aja, maksudnya tuh yang ada aja yang ku bikin konten ya dia ya udah. Iya, gitu. Bucin. Anak berapa Mbak? Anak ada 2. Ada 2. Dan sekarang bersama dengan ayahnya. Iya. Oke, nah Mbak, aku tuh mungkin Mbak Prima bisa cerita ya, karena kan kemarin sempet rame gitu ya, maksudnya kayak aku pun sebagai ibu tuh merasa kayak kaget gitu ngelihatnya Mbak Prima berpisah sama mantan suami, tapi kemudian Mbak Prima gak boleh ketemu sama anak. Nah itu boleh diceritain gak Mbak, awal kronologinya tuh gimana? Kronologi dari awal perceraian apa gimana nih? Boleh ya, dari awal perceraian. Dari awal perceraian. Sebenarnya itu kan tahun 2019 aku udah pisah. Udah sempat cerai juga sama dia. Oke. Waktu itu masih baru punya anak 1 yang cowok. Yang pertama. Itu umur dia sekitar 4 tahun lah. Nah, waktu itu anak aku yang cowok tuh nanya, "Mah, kapan pulang?" katanya gitu. Terus aku kan jadi kayak terenyuh gitu ya. Nah, kebetulan banget sih ayahnya itu ngajak balikan, ngajak rujuk. Dia ngejanjiin berubah kayak gini-gini. Ya udah, ya langsung aku balik lagi, aku mau ajak rujuk, ya aku langsung mau. Karena di samping anak juga butuh aku kan. Nah, ayahnya juga udah janji berubah, ya udah gitu. Di tahun 2019 kami rujuk, balikan lagi, membina rumah tangga dari nol lagi, ya. Terus setelah itu tahun 2020 aku hamil. Yang anak kedua. Anak kedua yang cewek ini. Terus dari waktu hamil sampai hamil 9 bulan itu mulai nih terulang lagi. Dia jarang ngasih nafkah batin. Iya. Mulai dari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu udah jarang. Sampai waktu aku hamil 9 bulan itu ngasih nafkah batin cuma 1 kali. Oke. Gitu. Aku lahiran 2021. Ngasih nafkah batin itu sekitar after nifas itu 1 kali, udah gak ngasih nafkah batin terus sampai 2022. Itu sebenarnya ada yang email aku, perempuan, namanya boleh disebutin gak sih? Boleh lah ya. Namanya kan juga. Pasaran ya. Iya. Namanya si Bella. Mbak Bella. Mbak Bella. Gak tahu sih kenapa kayak red flag banget ya nama Bella. Oke. Itu email aku, gini, emangnya kamu percaya sama suami kamu? Gitu. Itu tahun 2022. Nah, aku cerita dong sama mantan suami aku, ini kok ada perempuan email kayak gini ya gitu. Terus dalam hati, isinya cuma gitu aja. Iya. Emangnya kamu percaya sama suami kamu? Ini maksudnya apa ya? Aku kasih lihat kan sama mantan aku. Nah, dia diem. Keesokan paginya email itu udah hilang. Berarti di delete dari email Mbak Prima apa gimana berarti? Iya, mungkin dia kan ada akses sama ke HP aku juga kan, mantan suami itu.
ya mungkin dihapus. Dan waktu itu nggak ada necting juga, udah positive thinking. Intinya kan memulai kembali rujuk, ya udahlah rumah tangga lurus, mikirnya aku kan kayak gitu. Nah udah mulai dari situ dia ngasih nafkah batin ya jarang-jarang terus kayak gitu. 6 bulan sekali, 5 bulan sekali. Nah muncullah tahun 2024 kemarin, itu perasaan aku lagi nggak tenang malam-malam itu. Nah aku buka HP dia, waktu itu dia tidur kan. Aku buka HP dia. Nah aku nemuin yang baru aja dia buka itu kan ada kan pasti aplikasi. Itu ini aplikasi apa? Perasaan baru lihat nih gitu. Itu ada sandinya. Tapi maksudnya bukan aplikasi yang common gitu ya, bukan kayak WhatsApp atau lain sebagainya. Bukan. Aplikasi galeri gitulah. Ada sandinya. Terus langsung aku ketik lupa password. Masuklah ke email dia, ternyata emailnya nyangkut di HP dia. Jadi aku bisa dapat sandi baru dari email itu. Aku buka, isinya ya dia nyimpan video yang dia lagi dipijit plus-plus. Itu dia videoin sendiri. Hafal dong, itu kan pijit plus-plus tuh kayak maerat gitulah ya. Iya. Mijit, mohon maaf ya, alat itunya dia. Itu di video sama dia? Iya. Hafal dong, sebagai istrinya hafal dong ya bentuknya kayak apa gitu kan. Tahu. Ada bekas apa namanya kayak tanda lahir gitu. Ini kaki suami aku nih. Itu aku yang benar-benar nggak bisa gerak Kak. Benar-benar kayak udah keringat dingin semua. Nggak tahu harus gimana ya kan gitu. Itu nggak cuma satu perempuan. Jadi dia sering tuh datang ke pijat plus-plus itu. Iya. Benar. Terus belajar dari kasus 2019 memang kasusnya hampir sama. Dia juga selingkuh gitu. Tapi selingkuhnya dengan ini, maksudnya di tempat pijat plus-plus atau dengan satu wanita aja? Waktu itu dengan penyanyi sih. Penyanyi. Yang bisa disebut kalau orang Indonesia tuh biduan. Penyanyi yang dangdut kayak gitu. Yang semok-semok kayak gitu. Tuh selingkuh sama itu. Ketahuan deh tuh yang 2019. Waktu perceraian yang pertama itu malah aku nggak dikasih nafkah batin selama 2 tahun. Itu bodohnya aku, kenapa nggak curiga. 2 tahun nggak sama, bukannya ada ininya ya, kayak ada kalau dalam Islam tuh kayak ada harusnya ya kan. Iya, berapa bulan nggak gitu. Dikasih nafkah itu udah cerai gitu kan. Iya, aku tuh nggak tahu soal hal-hal itu, nggak tahu waktu itu. Jadi ya udah, dia juga waktu itu kekerasan juga, KDRT ya. Waktu itu malah aku ngajuin cerai yang tahun 2018 akhir. Setelah aku tahu perbuatan dia, aku mau ngajuin cerai, itu aku dikunci di rumah. Itu kalau yang 2019 taunya dari mana tuh? Ya lewat chat juga. Lewat HP juga. Dia chat-chat kayak mesra-mesra gitu. Terus habis itu minta cerai malah dikunci. Iya, dikunci. Terus. Nah makanya kemarin ini yang aku ketahuan itu kan ngambil pelajaran dari tahun 2018 akhir kemarin tuh. Aku amanin bukti-bukti. Di situ juga dia ada chattingan sama si Bella itu. Bella ini apakah karyawan dari tempat pijit plus-plus itu atau gimana? Kalau si Bella ini kayaknya perempuan BO. Orang Semarang. Itu dia ngancem, kalau misalkan kamu nggak mau bayar sejumlah uang yang aku minta, bukti chat-chat semuanya yang kamu sama aku kasih tahu ke istri kamu. Dia minta berapa duit tuh? Pertama aku lihat chatnya tuh 8 juta. Nah si mantan aku ini kan pinter banget, manipulatif banget. Dia tuh bilang, aduh Kak, aku ini aja tinggal di rumah istri aku. Dia bohong kayak gitu. Padahal itu rumah dia, aslinya rumah dia. Aku tuh apa-apa dipegang istri aku, ini. Keuangan apa ya, segala keuangan macam. ini. Ya salah sendiri, kamu udah punya istri, kenapa kamu main sama cewek lain? Itu ada chat-chatnya seperti itu, aku baca semua. Itu di screenshot sama dia, disimpan. Nah, aku kan tanya nih, kenapa sih dia nyimpen chat-chat kayak gitu? Ternyata tujuannya buat lapor polisi, itu kan termasuk kayak pemerasan ya. Si Bella itu kan meras dia kan. Nah, dia simpen tuh chat-chat itu. Jadi aku taunya juga dari HP dia sendiri. Kayak gitu. Karena dia mau lapor polisi lah. Tapi kalau dia lapor polisi jadi malah kebongkar. Kena juga ya kan. Iya. Itulah aku juga heran pemikiran dia kayak apa. Berarti setelah itu dirimu udah gak mau lagi lah ya. Iya.
Oh ini Kak, waktu itu kan aku simpen dulu tuh bukti-bukti Iya, aku save. Tapi aku save juga aku kirim ke temen aku. Yang aku anggap saudara lah ya. Iya, biar di HP kamu nggak ada ini Oh ya ya biar kan? aman gitu kan. Udah aku pura-pura nggak tahu. Aku balikin nih HP dia. Aku tidur lagi. Jam itu aku ambil bukti itu jam 2 malam. Jam 3 dia bangunin aku. Dia udah sujud di kaki aku. Dia bilang, Mah, ada apa? Aku bilang, kamu bukain HP aku ya? Aku Dia tahu ya. kan sandinya udah berubah. Iya. Aku bilang, aku nggak ngapa-ngapain kok. Aku tetap sandiwara Kak waktu itu. Karena aku tahu kalau misalkan aku jeder, marah, akan dikunci lagi. Aku ingat kejadian 2018 yang Itu dikunci berapa lama? nggak tahu. Intinya nggak boleh keluar kemana-mana. Oh, cuma nggak boleh. Diawasin. Aku kira kayak nggak boleh keluar kamar sama sekali gitu. Ya pokoknya di rumah tuh dikunci, diawasin 24 jam. Kan Iya. ada CCTV juga di rumah. Oh, Kayak jadi gitu. dirimu belajar dari situ. Iya. Nggak mau langsung Jeder. biar gak dikunci lagi. Iya. Terus aku atur strategi waktu itu gimana caranya supaya aku bisa keluar rumah ini dengan aman. Iya. Karena setelah kejadian dia curiga itu, aku bongkar isi HP-nya kan aku nggak ngaku, nggak tahu aku nggak bongkar HP kamu, nggak tahu aku orang tidur gitu kan. Nah itu dia makin ketat. Mulai dari itu dia ketat lagi. Oke, ketat gimana tuh? Kemana-mana harus sama dia. Ke Alfamart pun nih, aku ke Alfamart sendiri nih Iya. kemarin. Itu dia sampai cari CCTV Alfa. Biar apa? Kamu ngapain ke Alfa? Dia curiga. Curiga apa? Dikiranya aku ini mau melarikan diri lagi. Kan aku kalau udah aku kasih kesempatan, kan aku udah bilang ini kesempatan yang terakhir ya. Kalau kamu kayak gitu lagi aku nggak mau. Iya. Bisa. Dia udah ini dong. Udah ngerti gelagat aku juga kan. Apalagi sandinya udah berubah. Nggak mungkin istri aku nggak tahu isi HP aku. Sandiwara, mesti sandiwara istri aku ini kayak gitu. Jadi dia jaga-jaga ancang-ancang kayak lebih ngetatin aku kayak gitu. Makanya jadi aku pakai cara itu gimana ya? Aku sembunyiin dulu nih. Kalau aku udah tahu soal dia micit video-video dia itu kan aku tahu, tapi aku sembunyi dulu. Aku nggak ngasih tahu kalau aku sebenarnya tahu gitu loh. Aku sandiwara. Sampai pada di mana satu titik aku nggak kuat Kak. Iya. Gak kuat, bener-bener gak kuat. Waktu itu kami lagi ada di Jakarta. Iya. Lagi ada di Jakarta, keluarga lah. Kami kan memang kalau tiap bulan pasti liburan kayak gitu, main-main ke temen dia. Itu aku langsung bilang, sebenarnya aku udah tahu kalau kamu selingkuh. Itu dia langsung nangis. Iya sih, karena dia ngerasa itu udah kesempatan terakhir kan. Iya, dia nangis. Aku nggak tahu gitu. Dia nangis, aku nggak tahu kenapa kayak gitu, katanya gitu. Ya udah, aku mau nenangin diri aku bilang gitu kan. Aku mau nenangin diri aku ke rumah teman aku gitu. Tapi ke rumah teman aku yang di Bogor, seleb juga. Tapi dia nggak ngizinin. Dia lebih percayanya ke teman aku yang ada di Kalimantan, yang aku anggap saudara. Kenapa tuh? Karena dia lebih percaya itu, karena aku selalu sama dia. Ya udah, aku kesempatan dong, karena video-video itu yang bukti-bukti itu juga kebetulan kan aku kirim ke dia. Yang si teman Kalimantan Itu. Ya udah, aku dibeliin tiket ke Kalimantan itu, tapi nanti 3 hari doang ya, nanti pulang. Aku bohong, aku bilang iya, yang penting aku udah ada di Kalimantan. Nah itu aku kan sebelumnya udah ngumpulin berkas-berkas perceraian. Oh udah sempat ke KUA berarti? Belum. Kok KUA? Apa Pengadilan agama enggak? Aku kirim by ini via pengiriman. Aku kan nggak bisa keluar Kak, udah dikekep sama dia. Jadi alasan aku ke Alfa itu juga aku melipir ke JNE apa? Ya itulah ke pengiriman itu. Ekspedisi ya. Nggak ekspedisi itu, aku melipir. Karena dia tuh juga waktu itu sempat curiga. Sorry, ini berarti berkas ini dikirim ke pengadilan negara? Bukan. Pengadilan agama, sorry. Pengacara. Oh, pengacara. Oh, oke. Waktu itu aku kan juga searching pengacara. Iya. Aku lupa hapus Kak. Oh, dia email. Tahu ini di Google. Sorry, di ini. Oh, record ininya searchingnya. Iya, historinya. Iya. Terus lupa hapus, dia tahu. Kalau kamu udah cari. Dia terus udah langsung curiga dong. Iya. Makanya sampai ke Alfa pun aku dicari iya, takut tiba-tiba CCTV-nya. melarikan diri. Tapi aku aman. Dicari tapi terus Alfa membuka tuh CCTV-nya. Iya. Seniat itu ya. Iya. Segila itu dia, segila itu.
Terus habis itu tapi aman, berkas sudah aku kirim ke pengacara. Nah di saat aku udah di Kalimantan baru aku ajuin cerai lewat pengacara. Aman, nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak tahu alamat temen aku yang aku anggap saudara itu di Kalimantan kan. Oke. Berarti pas dirimu lagi di Kalimantan, pengacara mengajukan cerai ke pengadilan. And then dia dapat surat. Itu posisi dirimu di Kalimantan. Terus reaksinya gimana? Ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar-benar. Tapi dia ngelakuin perlawanan. Dia juga sewa pengacara waktu itu. Karena kan nggak mau cerai. Iya. Waktu itu. Ya udah. Kalau aturan pengadilan memang kan kalau perceraian itu pertama harus datang dua belah pihak itu pas mediasi. Aku datang Kak. Dirimu datang. Gitu itu sekali doang udah. Sekali. Yang kedua enggak? Yang kedua itu sidang yang ke-7 kalau enggak ke-8 tuh ngajuin saksi. Saksi kalau ada perselingkuhan atau gimana? Betul. Akhirnya ada tuh saksinya? Ada ya, temen aku itu yang jadi saudara aku itu. Karena aku kan ini nggak punya orang tua Kak udah. Saudara pun aku nggak punya. Gitu. Jadi aku yang punya ya hanya teman atau sahabat aku yang jadi saksi perselisihan aku itu sama mantan. Yang jadi saksi. Anyway, tapi kenapa hak asuh bisa ada di tangan mantan suami? Nah itu. Sebenarnya dalam aturan pengadilan itu juga anak di bawah usia 12 tahun kan ikut mamahnya. Nah, aku ini posisinya lagi kehimpit ya Kak. Maksudnya nggak punya saudara, finansial juga aku masih gantungin konten kreator yang endorse-nya juga masih Senin Kamis gitu. Jadi aku menganggap bahwa lebih mampu ayahnya secara finansial gitu loh. Aku juga dia itu bisa, ini kan dia lagi sukses ya. Dulu waktu aku sama dia itu masih 0 Kak. Semua aset, semua kayak harta gono gini itu aku nggak aku urusin. Maksudnya nggak diurusin? Karena kan jadi huru hara lagi Kak. Iya. Oh, waktu perceraian nggak ngurus harta gono gini. Oke. Itu kan harta bersama sebenarnya. Dia bisa menjadi orang sukses sampai sekarang itu sebenarnya juga ada aku. Itu harta bersama. Sebenarnya kalau aku urus harta gono gini itu bisa. Iya, gitu maksudnya loh. Biar kamu punya finansial stabil buat anak-anak. Buat anak-anak. Tapi akan ribet gitu. Iya. Perjalanannya juga panjang. Makanya aku ngalah dulu nih anak-anak biar sama ayahnya dulu. Apalagi anak aku yang perempuan ini tuh middle autis Kak. Butuh terapi juga. Iya. Dan udah nyaman, udah baik terapi di terapis yang di sana. Di Pati. Apalagi kalau misalkan aku langsung bawa kan nanti aku ngurus pindah sekolah. Anak aku yang gede kan udah 4 SD. Ini sedangkan aku masih terluka ya. Dalam posisi yang terluka. Finansial juga belum mumpuni. Aku masih nangis seharian, masih kayak nangis. Aku gak yakin kalau bawa anak aku bisa baik-baik aja. Kalau misalkan aku bawa anak aku dalam posisi yang kayak gini, bapaknya aja gak ada inisiatif buat bagi harta gono gini kayak gini. Nanti kalau misalkan dia pakai enak-enak sama perempuan lain, iya sih. Enak dia dong. Ya kenapa gak diurus kalau gitu? Itu kemarin aku sempat konsultasi sama pengacara. Itu memakan waktu 3-4 tahun Kak. Wow. Yang akhirnya belum sampai akhirnya sepanjang masa itu tetap cerai atau enggak? Aku udah cerai. Tetap cerai, oke. Jadi kemarin aku ngurus cerai dulu. Fokus ngurus cerai. Jadi aku udah cerai Kak. Bulan Oktober kemarin. Iya. 2024 aku udah resmi cerai. Aku fokus untuk perceraian. Nah, selanjutnya memang harta gono gini kan lanjutnya pengen. Tapi pengacara bilang itu panjang. Panjang ya. 3-4 tahun. Dan kalau misalkan aku ambil anak juga nggak bisa karena dia tantrum Kak. Kalau aku jengukin anak aja dia tantrum. Marah. Kenapa kok dia bisa setega itu? Maksudnya kan however aku ibunya. Ya kan. Entahlah. Dan kemarin aku juga bikin konten-konten itu kan. Aku baca-baca konten nih. Banyak sekali netizen yang bilang itu kayak aduh sakit tuh mantan suamimu. Kayak NPD lah apalah gitu. Kayak seolah-olah dia jadi korban gitu loh. Playing victim.
Iyalah, terus maksudnya kan kasihan anak-anak. Maksudnya yang pertama masih umur berapa berarti sekarang? 9. Yang kedua 3,5. Yang pertama tapi udah pegang handphone belum? Udah. Sering chatting. Nah itu Kak, dia kemarin didoktrin. Aku juga kemarin kan bisa jenguk anak juga, tapi ya dengan ada huru hara di akhir. Itu dia bilang gini, kenapa kamu gak balas WA-nya mama? Dia bilang gini, katanya papa, kalau aku balas WA mama gak bakal pulang. Kok jahat ya? Maksudnya cerita yang bapaknya ngedoktrin anaknya itu tuh kayak udah banyak. Terus kayak aku tuh heran gitu, kok tega ya? Iya makanya udah sakit kan? Memang udah sakit. Yang kayak kemarin kasusnya Sania Marwa juga lihat gak? Hampir sama. Iya kan? Gitu. Sampai anaknya takut ketemu ibunya itu kayak sakit loh. Iya makanya. Terus. Nah dan kemarin ini aku kan anak aku nih yang cowok kan udah gede, udah ngerti lah ya, udah paham lah ya. Itu belum tahu kalau kami pisah. Nah aku disaranin sama terapisnya Sabira kan juga psikolog yang anakku kedua itu. Iya. Lebih baik dikasih tahu mah. Karena nanti takutnya anak mamah nanti yang gede ini berharap mamahnya pulang. Lebih baik dikasih tahu kenyataannya kalau udah pisah. Papahnya. Yang anak pertama ini buka TikToknya Mbak Prima nggak? Itu kurang tahu sih, tapi memang mungkin udah dikasih tahu juga sama teman-temannya. Teman-temannya itu juga kan followers aku. Iya makanya kan viral ya, maksudnya anak umur 9 tahun kan mesti udah ngeliat gitu, udah paham. Terus. Tapi mungkin kan dia karena didoktrin dari ayahnya. Kan kita juga nggak tahu ya, pemikiran anak seusia itu belum bisa lah membedakan gitu. Nah itu dia pas kemarin aku jengukin, aku udah bilang sama papanya, aku mau jengukin anak ya gitu ya. Tapi lebih baik kita ngasih tahu nggak sih gitu. Ya kasih tahu aja, ya kasih tahu kalau kita udah pisah ya. Tapi kamu aja yang kasih tahu gitu. Ya oke, aku yang ngasih tahu ya. Gitu. Nah pas aku kasih tahu anak aku, Mas, aku panggilnya Mas. Sebenarnya papa mama itu udah pisah loh gitu. Nangis kejer dia. Gak mau, kenapa mama pisah? Ya ini udah keputusan mama sama papa bareng-bareng karena mama papa udah nggak cocok. Tiba-tiba ayahnya itu nyelak omongan. Enggak, itu bukan keinginan papa, tapi keinginan mama kamu yang pisah. Aku kayak langsung ngeblank dong Kak. Iya. Ini kami udah pisah loh. Dan nggak ada kata-kata lagi untuk cari pembenaran, siapa salah, siapa benar. Posisinya udah pisah, harusnya kita nyelamatin lah anak-anak. Nyelamatin hati anak-anak gitu loh. Udah nggak ada saatnya lagi kita harus main salah-salahan lagi. Aku terkejut gitu loh. Karena kan maksudnya kemudian setelah ya walaupun orang tuh udah berpisah itu kan anak tetap jadi tanggung jawab. Jadi fokusnya adalah bagaimana membesarkan anak-anak supaya mereka mentalnya tetap stabil. Benar. Tapi di papanya malah kayak gitu. Benar. Oke. Aku udah kasih pengertian. Aku terus ngeblank Kak abis itu. Ya udah aku tetap ngomong sama anak aku, Mas, mama sayang sama Mas. Mama sayang sama Mas, papa juga sayang sama Mas. Kami berjanji nggak akan ada perubahan, tetap akan mencurahkan kasih sayang ke Mas. Nggak ada perubahan. Cuman memang posisinya mama udah nggak bisa sama-sama lagi sama papa Mas. Aku bilang gitu. Ingat aja Mas jangan sedih ya. Mama tetap sayang sama Mas. Aku tetap bilang kayak gitu. Waktu itu terus dia bentak-bentak aku waktu itu. Yang rame di TikTok kemarin bentak-bentak itu. Bentak-bentak aku. Terus habis itu udah. Yang videonya nggak ada mukanya itu kan. Yang cuman aku ngerekam nggak berani aku. Nggak berani. Terus udah sana pulang aku udah suruh. Kalau kamu kesini cuman bawa huru hara, nggak usah kamu kesini. Padahal awalnya yang bawa huru-hara dia dong. Karena aku ngomongnya udah baik-baik. Tiba-tiba dia ngebentak kayak gitu, udah pecah semua. Itu aku gak berani ngelawan karena gak tahu yang terjadi. Kalau bisa ngelawan, KDRT. Bener. Iya. Gitu, makanya aku terus keluar. Si anak aku bilang, ih mama udah berubah. Iya kan mama udah berubah, udah sama papa aja. Dia seolah-olah kayak jadi pahlawan gitu loh. Aku udah gak bisa berkata-kata, aku udah kayak yaudah aku pulang aja. Tapi kalau misalnya someday mungkin dirimu sudah ada di finansial stabil, mau nggak, bisa nggak ngambil anak-anak? Harus.
Nggak, tapi maksudnya kayak bisa langsung nggak? Bisa, pasti bisa. Karena di bawah 12 tahun semua kan. Iya. Makanya ini aku minta doanya buat yang nonton juga supaya finansial aku jadi lebih baik. Pastilah. Tapi kenapa dirimu sekarang pindah ke Jakarta? Nah, itu yang pertama karena yang waktu kemarin aku habis pisah, jujur aku sempat di Semarang Kak. Iya. 2 bulan aku di Semarang. Itu gak tenang hati aku. Karena masih dekat. Oke. Gak tahu juga ya. Gak tenang rasanya. Cari uang juga gak tenang rasanya. Kayak jadi lebih malas juga. Gak tahu kenapa ya. Hawanya tuh di sana tuh kayak gitu. Nah pas aku kemarin kan sempat ikut kajian juga sama Ustadz di Bekasi. Nah itu waktu pindah ke langsung keluar dari Jateng itu hawanya lebih tenang. Disitulah aku ketemu sama seleb juga, kenalan sama seleb juga waktu itu, dan dia ngejalin hubungan silaturahmi yang bagus, perempuan kan. Itu udah di sini aja, di Jakarta kamu banyak kerjaan gini lebih dekat gini. Dan aku udah pikir baik-baik dan oke, aku harus pindah ke Jakarta. Aku dari ini di Jakarta juga baru sekitar belum ada 2 minggu sih, baru aja. Hawanya jadi lebih tenang. Lebih tenang. Cuman gimana kan jauh dari anak-anak tadi. Iya benar. Harus Terus, aku tahan sih. Kemarin itu yang bikin video berarti kenapa kok aku gak boleh ketemu anak gitu. Itu berarti yang kemudian akhirnya ketemu dan terjadi huru hara. Benar. Akhirnya gimana tuh kok dibolehin sama ayahnya buat ketemu? Ya sebenarnya gimana ya, dia itu ngebolehin ketemu tapi endingnya tuh huru hara. Iya sih. Kayak gitu. Dan aku juga, dia udah didoktrin gak boleh balas WA aku kan. Iya, anak-anak ya. Tapi aku tetap WA terus. Yang umur 3,5 tahun kan masih kecil banget. Itu belum paham sih dia. Iya. Cuman yang aku bikin sedih sama dia itu kan yang ada di memori dia, meskipun dia middle autis, memori yang terekam dia, mamahnya itu kan pakai kacamata. Aku hari-hari kalau ngonten pakai kacamata ya, sama pakai jilbab. Jadi kalau misalkan dia, ini kan kelompok bermain, ada perempuan yang pakai kacamata dan berhijab, dia nyaman sama perempuan yang seperti itu. Iya. Yang bikin aku sedih tuh itu, karena dia belum bisa ngutarain mamah atau apa tuh, dia belum bisa. Aku sedih, aku kangen mamah, dia tuh belum bisa bicara kayak gitu. Cuman kalau ada perempuan yang sosoknya mirip aku, kayak pakai kacamata, pakai jilbab, itu dia nyaman. Jadi aku ngambil hikmahnya sih, kenapa anak aku yang kedua ini middle autis belum paham, mungkin memang ini jawabannya, terjadi hal besar perceraian ini. Jadi kan kasihan sih Kak, kalau dia udah paham, sekecil itu udah paham, papa mamahnya udah pisah. Jadi ada baiknya dia emang kondisinya seperti ini, middle autis ini, biar dia belum paham gitu loh masalah besar ini terjadi. Kalau dia udah paham, dia nggak ada riwayat middle autis, mungkin aku akan berat buat pisah juga. Nggak tega juga kan, gitu loh. Iya. Berarti umur pernikahan itu berapa tahun? 11 tahun. Lama ya. Maksudnya kayak ya udah kebiasa hidup sama orang itu. Iya. Terus kemudian sekarang pisah gitu ya. Ini termasuk apa ya? Banyak netizen bilang, "Kak, kok berani sih keluar dari zona nyaman? Kak, gimana sih caranya? Kasih tips biar aku berani keluar dari hubungan toksik ini. Kak, kok hebat banget." Banyak sekali yang juga ternyata di luar sana itu para istri yang dia terhimpit kayak aku situasinya. Iya sih. Iya, karena memang ya apalagi kalau udah punya anak ya, pasti keputusan yang berat banget untuk orang tua itu pisah. Bener. Iya sih. Alasan anak. Terus sekarang berarti anak-anak cuma sama ayahnya doang atau ada yang bantu urus? Nah itu kemarin aku kan juga, meskipun aku gak dapat info anak kedua dari ayahnya, aku tetap cari info di sekolahnya itu. Nah ini dia itu kayak dititipin, ini kan sekolahnya libur, dia dititipin di TPA itu dari siang sampai malam di rumah ustazah. Ya Allah, kayak maksudnya kayak ya kasihan lah. Dititipin sampai malam, tengah malam baru jemput. Iya, karena kayak ya sometimes aku tuh kayak mikir gitu, emang bisa ya laki-laki gitu kayak ngurus anak sendiri gitu ya kan. Iya. Iya, makanya aku benar-benar kayak
Aku udah berusaha nggak mau nangis ya ini. Udah mulai tegar lagi nih aku. Cuman ya kalau inget aku dalamin ya inget nangis Kak. Sedih, kasihan. Tapi aku harus berjuang. Aku harus bisa. Tahun ini aku harus bisa bangkit. Iyalah. Mungkin memang aku harus disuruh sabar dulu ke papa. Sabar dulu ya anak-anak. Aku gak berhenti doa buat anak-anak juga Kak. Aku doain semoga mental dia kuat. Gitu. Ya kan. Jadi aku harus sabar dulu ya. Gitu. Atau paling gak yang kecil gitulah. Aku bawa ya. Iya. Karena kalau yang besar kan udah 9 tahun kan kayak udah, apalagi laki-laki gitu ya, dia udah sangat mandiri, dia udah, ya mungkin dia juga udah hidupnya juga udah banyak sama temen-temennya dan lain sebagainya. Cuman kalau aku bayangin anak perempuan 3,5 tahun. Iya. Aku sempat mikir kayak gitu Kak. Tapi nanti gini gak sih, anak aku yang pertama bakal kepikiran kok mama cuman bawa Sabira ya, kok nggak bawa sih. aku. Ya juga Kok sih. cuman bawa adik ya? Kok nggak bawa aku? Aku ada salah apa? Aku takutnya gitu Kak. Iya sih. Jadi kalau misalkan aku bisa bawa Dua-duanya. Iya sih. aku takutnya nanti malah anakku yang cowok gitu Nah, mikirnya. iri ya. Iya. Aku ada salah apa ya mah? Kok yang dibawa cuman adik? Aku nyusahinnya buat mama. Takutnya nanti pikiran anak-anak kan nggak tahu ya Kak. Iya sih. Gitu. Cuman nggak tahu ya, karena aku juga seorang ibu ya. Jadi umur-umur segitu tuh kadang kayak aku mikir dia makannya gimana ya. Iya kan? Iya, bener. Kayak gitu. Dia yang makein baju siapa ya? Kalau udah 9 tahun kan kayak Udah bisa besar pakai baju gitu. sendiri. Udah bisa mandi, makan, apa segala macem udah sangat mandiri lah kalau 9 tahun. Cuma kalau 3,5 tahun itu kayak ya gitu sih. Tapi ya memang. Dititipin sama ustazahnya untuk. Berarti Mbak Prima sering kontak sama ustazahnya. Ya aku cari info Iya. gitu. Masih berat banget ya. Bisa sama anak tuh berat banget. Ya mudah-mudahan dirimu tahun ini ada keajaiban lah. Amin, gitu ya. amin. Mbak Prima juga benar-benar bisa memperjuangkan untuk bawa anak-anak. Amin. Padahal kayak gak bisa banget aku sehari pisah sama anak Pasti aja. nggak bisa. Kepikiran Iya, ya. kemarin aku sehari bisa nangis 5 lebih loh Kak. Iya Karena sih. inget anak gitu. Dan kemarin juga sempat ada konten kreator seleb yang hipnoterapis juga calling aku kan. Aku di hipno juga, ini aku udah better Kak. Udah better ya. Udah better. Kalau misalkan kemarin aku nggak di hipno, ini hari ini aku nangis kejer Kak. Iya sih. Ini aku udah berusaha kuat-kuatin. Ditabah ya. Udah di hipno, udah aman aku ini. Aku udah mulai udah fokus nguatin finansial dulu. Iya. Gitu. Tapi kalau hubungan sama mantan suami, Nah itu kemarin waktu terakhir aku kesana, yang huru hara yang di konten aku cuman ngerekam suara itu kan aku mampir dulu nih ke salah satu kafe ya. di Pati. Itu aku lagi berdua kan sama asisten aku. Aku juga nggak berani kemana-mana. Pasti selalu ajak asisten manajer aku ini, gitu. Di kafe, aku lagi review makanan kan, kebetulan ada yang endorse aku review makanan. Aku lagi asik review makanan. Tiba-tiba dia kirim CCTV yang aku lagi di situ, yang di kafe itu. Cogil ya. Bukan cogil lagi sih. Sakit. Cogil. Iya, Sakit. Iya. Sakit. Terus maksud dia apa? Gak tahu, dia kirim yuhu gitu. Iya seriusan. Cogil. Gila. Terus aku kayak langsung takut dong. Terus manajer aku, kamu ngapain? Udah sini. Kita bisa nih hubungin owner cafe ini. Kenapa? CCTV kayak gini nggak boleh loh. Iya. Privasi loh. Betul. Akhirnya bisalah dapat kontaknya si owner ini. Yang bocorin CCTV itu udah ditegur dan mau dipecat. Udah otomatis aku bilang sama si mantan aku, kamu nggak usah macem-macem ya sama aku. Ini aku udah hubungin owner kafenya buat dan pegawainya mau dipecat. Iya. Udah semenjak itu aku nggak chattingan Kak sama dia, nggak sama sekali. Itu maksudnya dia apa sih? Dia mau mengancam apa gitu? Gak tahu, sakit memang benar sakit. Makanya di Semarang pun aku mikirnya juga nggak aman karena itu masih bisa dijangkau dia. Betul. Kalau di Jakarta kan luas ya. Iya. Nggak bisa. Powernya dia nggak sekuat itulah ya. Emang mantan suami sekarang kerjanya apa? Kayak maksudnya kan dirimu cerita tadi nemenin dia dari nol sampai sukses. Jadi dia punya usaha kayak jasa. Jasa kayak tenda, dekorasi pernikahan kayak gitu lah. Di bidang jasa WO lah. WO ya. Wedding organizer.
Dan maksudnya dirimu udah nemenin dari nol, giliran emang kamu nggak pegang keuangannya dia? Dulu tuh pernah aku pegang, tapi dia tuh selalu kayak uangnya habis buat apa sih? Uangnya habis buat apa sih gitu. Aku capek. Udah aku kasihin ke dia semua dah. Udah pegang. Berarti kamu yang dikasih uang bulanan? Oh. 1 bulan dikasih 2 juta. Buat hidup dirimu doang atau sama anak-anak? 2 juta itu buat keperluan aku. Oh. Tapi kalau soal beliin baju anak, beliin peralatan bersih-bersih atau apa, bayar langganan apa yang kayak nonton film itu, semuanya itu aku. Ya uang 2 juta tuh kepake kayak gitu doang. Kayak gitu doang ya. Akhirnya aku kayak beli skincare, beli baju. Itu hasil endorse aku sendiri, Kak. Oh, iya. Kayak gitu. Aset semua aku udah senggol, maksudnya kok nggak ada sih yang atas nama aku. Iya. Kok gitu, dia diem aja. Tapi kan bukannya nggak ngaruh juga ya, maksudnya tadi kita balik lagi tuh harta bersama kan. Maksudnya kalau misalnya pas itu udah dibeli di pernikahan, mau atas nama Mbak Prima atau atas nama suami, pasti akan jadi harta bersama sebenarnya. Kan dia sakit, Kak. Iya sih, cogil ya. Aku aja kemarin ya, dia itu memang kayaknya fix NPD deh, karena setelah dia ketahuan itu love bombingnya kuat banget. Pas dia ketahuan selingkuh sama itu, dia beliin aku motor, Kak. Pakai atas namaku. Motor. Tapi ya ujung-ujungnya cerai gini gak dikasihin. Iya. Gitu. Langsung itu yang event yang pertama ataupun yang kedua dia langsung love bombing ya. Love bombingnya kuat banget. Tiap dia bikin salah yang ngebuat aku kepengen pisah, dia ngasih hadiah, ngasih surprise lah. Sampai Kak waktu itu balik dari Kalimantan tuh, dia dekorin ini ruangan. Oke. Didekorin ruangan, dipakai lampu-lampu gitu, kayak dilamar lagi gitu, pakai cincin aku. Buat konten juga deh tuh. Iya. Tapi ya tetap aja nggak ngaruh. Tapi kan netizen apa nggak terus kaget ya, maksudnya kayak abis kontennya bucin-bucin tiba-tiba jeder cerai. Jadi sebenarnya bikin konten bucin aku kemarin juga itu karena netizen tuh banyak yang kok Kak Prima mau sih sama modelan kayak gitu ya, mohon maaf ya, ini nggak good looking. Iya. Kalau yang di platform tuh nyebutnya opet. Pulu-pulu. Kok mau sih Kak gitu kan. Jadi aku kayak ngebela dong ya. Iya. Ngebela enggak kok, yang penting dia bisa cari uang. Jadi aku gimmicknya bikin konten, sebenarnya gimmick sih. Bikin konten bucin-bucin gitu buat nutupin boroknya dia. Keopetannya dia. Tapi dia nggak tahu diri. Gitu kan. Ya udah aku lepas aja. Udah aku bela-belain ke netizen, aku puji-puji dia kayak gitu. Ternyata kayak gitu ya. Masih nggak bisa berubah. Terus berarti nggak sempet tahu tuh yang namanya Bella ini Bella siapa, ini nggak tahu. Nggak tahu. Dan emang nggak mau cari tahu. Ya muncullah lu Bella. Muncul kayak lu ngemail lagi gitu ya. Karena kan berarti kasusnya yang terakhir sama Bella. Iya benar. Iya kan. Kalau yang si mbok-mbok tukang pijet plus itu kan pasti nggak punya medsos juga kan. Iya sih. Ya udah dia di situ aja gitu ya. Penasaran sih sebenarnya aku sama si Bella ini, orang Semarang. Aduh banyak banget lagi. Jangan-jangan juga nama samaran lagi. Nama saya bukan Bella. Bisa juga. Iya kan. Tapi dia kenal aku Kak. Ya pasti tahu. Biasanya kalau simpanan dia tahu istri sahnya. Iya. Tapi istri sahnya kayak siapa lu gitu. Iya. Berarti gak sempet ketemu ya. Gak sempet. Dan si tempat pijetnya ini gak sempet Mbak Prima datengin atau apa? Nah itu waktu aku temuin di galerinya pribadi dia itu, pijet plus-plusnya itu di Solo ada, di Asef, di Kudus ada, di Pati juga ada, macam-macam. Dia ngoleksi. Tapi pas dia lagi ke situ dirimu memang nggak tahu? Nggak tahu. Emang nggak kayak video call atau apa? Nggak, karena aku udah nggak mau necting gitu loh. Iya sih ya. Jadi kayak ya udahlah, dia bilang lagi meeting, ya udah percaya. Iya. Karena memang pekerjaan dia itu berangkat sore pulang subuh Kak. Kok berangkat bisa? sore pulang subuh. Karena loading ini ya. Loading ngeset buat persiapan pesta pernikahan tuh kan lama ya. Iya. Ya aku positive thinking aja. Dia laporan, aku udah nyampe, ya udah. Aku nggak ada yang pikiran macam-macam. Ya pasti dia kerja gitu. Karena dia pulangnya bareng sama anak-anak buahnya. Iya. Gitu. Lah kok ternyata melipir. Iya ternyata melipir. Karena di Pati banyak loh. Bukan aku ngejelekin ya. Iya. Gitu.
Setiap kota nggak sih Jakarta? Iya, setiap banyak. kota banyak. Ya, makanya kemarin tuh sempat jadi pertanyaan aku ya, kenapa tempat seperti itu legal? Atau maksudnya ya diperbolehkan gitu loh, Itulah. izinnya ada gitu. Yang masih menjadi misteri. Ini masih menjadi misteri, harusnya itu jatuhnya prostitusi nggak sih? Iya, benar. Prostitusi dong. Karena tapi ini deh kayaknya berkedok kayak Pijit. LC gitu loh. Kalau Maksudnya? pijit plus itu dia private sih Kak. Dia kayak booking di hotel atau tempat penginapan Oh gitu gitu. keluar. Iya. Aku kira ya udah tempat pijit aja gitu. Terus kayak yang boleh masuk cuma laki-laki. Setahu aku kayak gitu. Itu ada juga. Oke. Ada juga yang mau keluar juga ada. Tergantung Oh. ininya sih. Pasiennya apa sih? Pasiennya, kliennya maunya dipijit Iya. di mana lah, itu si mantan suami di Kayaknya tempatnya. di tempat penginapan. Soalnya di hotel. Iya, soalnya aku lihat itu kayak hotel melati gitu. Oh, kayak Iya. hostel. Hostel Oh. melati gitu. Oh, oke. Iya sih, masih menjadi misteri kenapa kok diperbolehkan ya. Terus sekarang apa nih plan dari Mbak Prima? Plan aku sekarang fokus finansial ya. Sekarang aku mau udah live jualan juga. Udah dikasih kesempatan sama platform. Udah dikasih support lah. Jadi Iya. aku harus tekunin. Dari situ lah aku mau ngembangin finansial aku. Biar bisa bawa anak-anak ya. Iya. Juga gitu. Itu sih yang paling sedih. Maksudnya aku sih nggak tahu ya. Tapi maksudnya mungkin kalau suami istri berpisah itu kan banyak kasusnya dan mostly juga mungkin akhirnya mereka menemukan bahagianya masing-masing. Cuman kalau anak itu kan yang paling berat ya. Iya, bener Kak. Bener banget. Makanya Kalau anak tuh kayak aduh. berat banget. Aku pun selalu berdoa gitu. Kalau misalkan memang jalannya yang baik sementara untuk aku seperti ini, kuatkanlah mental aku sama mental anak-anak gitu kan. Iya sih. Aku juga nggak bisa sekuat ini tanpa Tuhan aku juga sih, Iya sama sih. Allah juga gitu. Iya sih. Mm-mm. Ya mudah-mudahan ya Mm-mm. bisa bergabung lagi sama Iya. anak-anak, Amin. bisa kumpul lagi, Iya, amin. bisa apa ya menjadi ibu yang kuat juga lah buat anak-anak, ya kan? Karena kan ya maksudnya pasti akan ada jalannya sih, Amin. insya Allah. Iya. Aku boleh ini gak sih? Boleh apa berpesan buat mantan suami? Bukan. Oh bukan. buat para perempuan di luar Oh, boleh sana. dong. Boleh kan? Boleh banget. Boleh ya. Nah, kalau kalian nih udah awal pacaran itu udah ada indikasi suka selingkuh, jangan diterusin sampai pernikahan ya. Iya bener. Karena nggak akan berubah, penyakit selingkuh tuh nggak akan berubah, nggak akan ada obatnya kecuali meninggoy sama stroke Ah iya lagi. sama bangkrut. Tapi bangkrut juga tetap bisa kan, yang nggak perlu dibayar juga ada. Ya itu berarti murah banget. Tapi anyway ya, tapi ini bener banget. Aku pribadi, aku tidak akan pernah mau sama cowok yang mungkin pada saat pacaran tuh selingkuh. Dan yang kedua, pada saat pacaran aku ngerebut dia dari orang lain. Oh oke, paham. Kalau kayak gitu, aku berpikir oke, sekarang mungkin aku mendapatkan dia dari hasil bikin dia putus sama cewek, tapi and then kita nggak tahu someday aku juga bakal ada di posisi itu. Dibalik ya. Dibalik. Jadi kayak jadi jangan pernah merasa kalau misalnya kita merebut dia dari orang lain itu adalah kita menang. Itu cuma tinggal nunggu posisi kita juga akan ada di Iya, situ. bakal Aku dibalik. juga Karma. bakal dibalik karena berarti si cowoknya itu bisa berpaling Iya. oleh orang lain gitu. Nah, berarti aku pengen tanya, kalau Mbak Prima bilang kayak gitu, berarti pas pacaran dia pernah selingkuh? Pernah. Terus kayak ya udahlah gitu. Mungkin dia pas nikah berubah pikirnya gitu Iya, ya. dengan bodohnya, nanti kalau udah nikah juga berubah, apalagi pas udah punya anak. Ternyata enggak, Ternyata makin-makin. makin-makin. Gak akan pernah berubah laki-laki Iya. selingkuh itu. Iya sih, setuju banget. Jangan kasih harapan. Iya lagi, jangan kasih kesempatan. Iya kan, jangan kasih Iya, kesempatan juga. bener. Karena buktinya dikasih kesempatan pertama ya masih ada kedua. Berarti Bener. kalau kedua dikasih kesempatan akan ada ketiga, Akan keempat. ada terus. Sampai kamu capek sendiri, sampai kayak aku. Amit-amit dong Iya ya, sih, makanya aku amit-amit. kasih nasihat buat kalian para perempuan. Seperti itu. Iya sih, benar sih. Aduh, Mbak Prima, thank you so much for today. Iya. Pokoknya sekali lagi yang terbaik untuk Mbak Prima. Mudah-mudahan Thank you. pokoknya secepatnya bisa bareng lagi sama anak Amin deh. ya Allah, minta doanya aja. Iya kan. Dan semoga mantan suami dikasih kesadaran ya untuk gak berbuat jahat, gak mendoktrin anak-anak, Amin. Amin. gak KDRT. Karena however ibu loh kan gak akan digantikan oleh siapapun. Iya benar. Ya kan. Mbak Prima sekali lagi thank you so Iya, much. dengan senang hati. Dan juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini bersama aku dengan Mbak Prima, thank you juga. Dan jangan lupa untuk
comment and like and subscribe and see you. Bye bye.